Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Dika Pratama dengan NIM 1405625110 dari kelas C Pendidikan Sosiologi 2025. Ingin membuat video tentang penjelasan efektivitas penggunaan Zoom terhadap kualitas pembelajaran mata kuliah. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama pada sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran daring adalah Zoom. Aplikasi ini menjadi media utama dalam kegiatan perkuliahan karena mampu menghubungkan dosen dan mahasiswa secara virtual tanpa harus berada di tempat yang sama. Penggunaan Zoom semakin meningkat semenjak pembelajaran jarak jauh ditetapkan, dan hingga saat ini masih digunakan sebagai pendukung pembelajaran hybrid maupun online. Dalam proses pembelajaran, kualitas pembelajaran menjadi aspek penting yang diperhatikan. Kualitas pembelajaran tidak hanya dilihat dari penyampaian materi, tetapi juga interaksi antara dosen dan mahasiswa, pemahaman materi, partisipasi mahasiswa, serta efektivitas komunikasi selama perkuliahan berlangsung. Oleh karena itu, penggunaan Zoom perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana aplikasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah di perguruan tinggi. Berikut ada pengertian Zoom. Zoom merupakan aplikasi komunikasi berbasis video conference yang memungkinkan pengguna melakukan pertemuan virtual secara daring. Zoom menyediakan berbagai fitur video meeting, share screen, chat breakout room, rekaman perkuliahan, dan presentasi digital yang mendukung proses belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan, Zoom digunakan sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi diskusi, presentasi mahasiswa, hingga pelaksanaan seminar dan ujian daring. Kemudahan akses dan fitur yang lengkap membuat Zoom menjadi salah satu platform pembelajaran online yang paling populer di kalangan dosen dan mahasiswa. Di sini ada dua efektivitas dan kendala dalam penggunaan Zoom. Yang akan saya bacakan efektivitasnya terlebih dahulu. Efektivitas penggunaan Zoom dalam pembelajaran mata kuliah. Yang pertama ada mempermudah proses pembelajaran. Penggunaan Zoom mempermudah dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan tanpa harus hadir secara langsung di kampus. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah dari berbagai tempat sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, meningkatkan interaksi pembelajaran. Fitur video dan audio pada Zoom memungkinkan komunikasi berlangsung secara langsung. Mahasiswa dapat bertanya, berdiskusi, dan memberikan pendapat selama perkuliahan berlangsung. Selain itu, fitur chat juga dapat membantu mahasiswa yang kurang percaya diri untuk menyampaikan pertanyaan. Yang ketiga ada mendukung penyampaian materi yang lebih menarik. Dosen dapat menggunakan fitur share screen untuk menampilkan slide presentasi, video pembelajaran, maupun dokumen pendukung lainnya. Hal ini membuat materi menjadi lebih jelas dan menarik sehingga mahasiswa mudah memahami materi kuliah. Yang keempat ada fleksibilitas waktu dan tempat. Zoom memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran dari mana saja. Fleksibilitas ini membantu mahasiswa tetap dapat mengikuti perkuliahan meskipun berada di luar daerah atau memiliki keterbatasan mobilitas. Yang kelima ada meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa. Pembelajaran melalui Zoom mendorong mahasiswa untuk lebih mandiri dalam memahami materi mahasiswa. Mahasiswa dituntut aktif mencari informasi tambahan dan mempersiapkan diri sebelum mengikuti perkuliahan daring. Berikutnya ada kendala penggunaan Zoom dalam pembelajaran. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan Zoom memiliki beberapa kendala. Yang pertama ada koneksi internet yang tidak stabil. Jaringan internet yang buruk dapat mengganggu proses pembelajaran seperti suara terputus-putus atau video yang tidak jelas. Yang kedua ada kurangnya interaksi sosial secara langsung. Pembelajaran daring membuat interaksi sosial antara dosen dan mahasiswa menjadi terbatas dibandingkan pembelajaran tatap muka. Yang ketiga ada menurunnya konsentrasi mahasiswa. Perkuliahan daring dalam waktu lama dapat menyebabkan mahasiswa merasa bosan dan kurang fokus selama mengikuti pembelajaran. Yang keempat ada keterbatasan perangkat teknologi. Tidak semua mahasiswa memiliki perangkat yang memadai untuk mengikuti pembelajaran Zoom secara optimal. Berikut ada upaya peningkatan efektivitas penggunaan Zoom. Agar penggunaan Zoom lebih efektif dan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah, beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, memanfaatkan fitur Zoom secara maksimal, menyediakan materi pembelajaran yang lebih menarik,
memberikan kesempatan diskusi kepada mahasiswa, menyesuaikan durasi perkuliahan agar mahasiswa tidak mudah bosan, memastikan koneksi internet stabil sebelum perkuliahan dimulai. Kesimpulannya, penggunaan Zoom dalam pembelajaran mata kuliah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas pembelajaran. Zoom mampu mempermudah proses belajar mengajar, meningkatkan interaksi, serta memberikan fleksibilitas dalam penggunaan pelaksanaan perkuliahan daring. Namun, efektivitas penggunaan Zoom juga dipengaruhi oleh faktor jaringan internet, kesiapan teknologi, dan metode pembelajaran yang digunakan dosen. Oleh karena itu, penggunaan Zoom perlu didukung dengan strategi pembelajaran yang tepat agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara optimal. Oke guys, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.